Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Maulana dengan NIM D1A021518. Di sini saya kembali akan menyampaikan terkait hal yang berhubungan dengan hukum pajak untuk memenuhi tugas saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa pajak internasional dengan menggunakan mekanisme Mutual Agreement Procedure atau disingkat MAP. Dalam banyak kasus, sengketa perpajakan internasional kerap terjadi karena perbedaan fiskus dan wajib pajak dalam menginterpretasikan perjanjian penghindaran pajak berganda atau disingkat P3B atau Tax Treaty dan atau melakukan pendapatan harga transfer pricing atas transaksi dengan pihak terafiliasi affiliate parties lintas yurisdiksi. Nah, untuk mengatasi sengketa pajak itu, pasal 25 OECD model maupun UN Model Convention telah menyediakan mekanisme di luar dari upaya hukum yang tersedia dalam hukum domestik suatu negara. Mekanisme ini hanya dapat dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara dan negara mitra yang terikat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda P3B melalui Mutual Agreement Procedure atau disingkat MAP. Lantas, apa itu MAP dan bagaimana mekanismenya? Mutual Agreement Procedure atau disingkat MAP merupakan alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan pemajakan berganda atau apabila terdapat indikasi bahwa tindakan otoritas negara mitra menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Tax Treaty P3B atau biasa juga untuk penyelesaian sengketa transfer pricing atau yang lebih mudah dipahami adalah Mutual Agreement Procedure. Mutual Agreement Procedure merupakan solusi penyelesaian sengketa spesial di luar penyelesaian sengketa domestik, seperti keberatan atau banding. MAP dianggap spesial karena merupakan proses konsultasi dan bukan litigasi. Nah, supaya teman-teman sekalian dapat lebih mudah memahami tentang cara penyelesaian sengketa pajak internasional ini, saya akan memberikan contoh. Misal, PT Maju merupakan anak perusahaan yang induknya di Jepang. PT Maju diperiksa oleh kantor pajak di Indonesia dan terdapat koreksi positif transfer pricing sehingga diterbitkan SKPKB oleh kantor pajak. Induk perusahaan PT Maju yang di Jepang menganggap bahwa pemeriksa pajak di Indonesia terlalu besar menetapkan harga jual atau terlalu besar menetapkan penghasilan yang harus dilaporkan di Indonesia. Tentu saja secara global, koreksi oleh pemeriksa pajak akan berdampak pembayaran pajak di Indonesia lebih besar. Di Jepang dibayar pajak atas penghasilan yang sama dengan yang dikoreksi oleh pemeriksa pajak, sehingga jika dihitung secara grup ada penghasilan yang sama dikenakan pajak 2 kali, double taxation. Karena itu, perusahaan induk di Jepang dapat meminta ke otoritas pajak Jepang untuk berunding
dengan otoritas pajak di Indonesia. Perundingan ini disebut MAP. Inti perundingan adalah menilai berapa nilai yang dianggap wajar antara pajak di luar negeri versus pajak di Indonesia. Atau keadaannya terbalik. Perusahaan di Indonesia memiliki anak perusahaan di luar negeri. Anak perusahaan di luar negeri dilakukan koreksi harga oleh otoritas pajak di luar negeri karena dianggap melakukan transfer pricing. Perusahaan induk di Indonesia meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan MAP dengan otoritas pajak di luar negeri. Nah, jadi gitu teman-teman, contoh kasus tentang penyelesaian sengketa pajak internasional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.